Setelah lulus, mahasiswa PKN STAN itu bakal ditempatkan di mana aja sih? Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan ngebahas terkait dengan lulusan PKN STAN. Mungkin secara umum kita tahu bahwasanya STAN merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian Keuangan, dan artinya setiap lulusan PKN STAN akan ditempatkan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tapi teman-teman semuanya, pada tahun 2015 STAN itu merubah namanya menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Dan hal ini diatur di PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 137 PMK-01 tahun 2015. Hal ini mengatur terkait dengan organisasi dan tata kerja Politeknis Keuangan Negara. Nah, perubahan ini berdampak pada jenjang karir atau pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa STAN. Jadi bisa lanjut tidak hanya D3 karena dia akademisi, tapi juga bisa lanjut ke doktoral. Dan juga dengan adanya perubahan ini akan berdampak terkait dengan alokasi penempatan mahasiswa PKN STAN setelah lulus. Jadi tidak hanya di Kementerian Keuangan, tapi juga disebar ke kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Tetapi pada tahun 2015 hanya 10 KL atau kementerian lembaga yang disetujui. Dan pada saat itulah lulusan PKN STAN tidak hanya ditempatkan di Kementerian Keuangan, tapi juga di kementerian atau lembaga lain. Nah, pada tahun 2015 teman-teman semuanya, lulusan PKN STAN ini ada alokasi 10 instansi, salah satunya dari Kementerian Keuangan. Untuk 9 instansinya antara lain yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawas dan Pembangunan Keuangan, dan yang terakhir adalah Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan hasil survei terkait dengan kepuasan atas lulusan PKN STAN, didapat skor 4,65 dari 5. Dari tahun ke tahun skor ini terus meningkat, dan ini menunjukkan bahwasannya lulusan PKN STAN itu memiliki kinerja yang baik dan optimal, dan tidak heran bahwasannya permintaan SDM terkait dengan lulusan PKN STAN di masing-masing kementerian dan lembaga mengalami peningkatan. Dalam 5 tahun terakhir, lulusan PKN STAN dari tahun ke tahun semakin ada peningkatan permintaannya. Pada tahun 2015, bahwasanya hanya 10 kementerian dan lembaga menjadi 26 kementerian dan lembaga pada tahun 2018. Dan jumlah ini terus-menerus meningkat sampai pada tahun 2020, permintaan mencapai 6.578 lulusan PKN STAN. Tapi dari 47 kementerian lembaga dan 75 pemerintah daerah, namun permintaan tersebut belum bisa dipenuhi karena lulusan PKN STAN saat itu hanya berjumlah 2.391 lulusan. Dari 2.391 lulusan, hanya 29% dari lulusan tersebut akan ditempatkan pada Kementerian Keuangan, dan sisanya akan ditempatkan pada kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, menurut informasi yang saya dapat, minus growth yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Mungkin dari periode itu Kementerian Keuangan mengurangi jumlah penerimaan pegawainya jauh lebih sedikit dari sebelum-sebelumnya, sehingga mungkin setelah 2024 akan kembali normal, penerimaan lulusan PKN STAN bisa lebih banyak lagi disalurkan di Kementerian Keuangan. Dari diversifikasi alokasi penempatan lulusan PKN STAN yang tidak hanya dialokasikan pada Kementerian Keuangan, menurut saya itu ada sisi positifnya teman-teman semuanya. Contohnya kita tidak terlalu sering dimutasi
bisa jadi kita menetap di instansi tersebut gitu, kayak kementerian-kementerian yang ada di pusat gitu, Kementerian PUPR dan lain sebagainya, Kemendagri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di Kementerian Keuangan ini nice to know aja, mungkin kita lebih sering untuk dimutasi. Saya dengar senior cerita itu mungkin 2,5 tahun, 5 tahun itu udah dilakukan mutasi di daerah-daerah kantor vertikalnya masing-masing lah, seperti itu. Jadi ini kesempatan juga, jadi ada hal positif juga, kita bisa memilih tempat penempatan yang dekat dengan home base kita masing-masing gitu. Kalau kita pengen di Pemda gitu kan, kita pilih aja Pemda kita masing-masing gitu. Jadi kita dekat dengan orang tua. Bagi yang mungkin kayak anak-anak cewek atau teman-teman kita yang cewek gitu yang lulusan STAN, mungkin mereka cari yang lebih aman gitu, cari yang dekat dengan orang tua dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu pilihan yang bagus juga, mungkin nggak bad news juga terkait dengan lulusan ini, karena meskipun kita keluar dari Kementerian Keuangan, dalam arti kita tidak mendapatkan fasilitas atau opportunity ketemu dengan orang-orang hebat di sana, tapi kita juga bisa memilih untuk dekat dengan orang tua gitu, memilih tempat yang nyaman bagi kita untuk setelah lulus dari PKN STAN. Baik, itu mungkin sedikit sharing dari saya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman terkait dengan penempatan yang ada di PKN STAN, dan itu mungkin jauh lebih luas lagi, tidak hanya Kementerian Keuangan kesimpulannya, tetapi pada tahun 2024 kita tidak tahu bahwasannya apakah minus growth tetap diberlakukan di Kementerian Keuangan atau sudah berhenti dan udah maksimal untuk menerima lulusan dari PKN STAN lagi. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang ingin masuk ke PKN STAN semoga dipermudah dan juga dapat mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi segala rangkaian tes yang ada di PKN STAN. Bagi teman-teman yang ingin request terkait video yang akan saya bawakan di konten berikutnya, bisa komen di kolom chat di bawah ini. Bye.